Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan ditemukan tewas di hotel kelas Melati di Kabupaten Kuningan tanpa busana. Dinkes Kota Sukabumi merespon kasus dugaan malpraktik yang menewaskan Muhammad Kenzi Arifin. Menurutnya imunisasi yang dilakukan pihak puskesmas sesuai dengan standar kesehatan. Diduga karena kedapatan sedang berbuat mesum di area parkiran mal, sepasang kekasih terlibat saling kejar dengan petugas sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Kita ke informasi pertama. Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah hotel di kawasan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Saat ditemukan jasad korban tanpa busana dan ada bercak darah. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut. Sesosok jasad perempuan tanpa busana tewas di dalam kamar mandi Hotel Kelas Melati di kawasan Cilimus, Kabupaten Kuningan Selasa siang. Di tempat kejadian, ditemukan juga bercak darah. Kematian korban pertama kali diketahui oleh pegawai hotel yang hendak mengecek kamar. Karena kondisi kamar terkunci dari dalam, pegawai hotel mengintip dari jendela kamar. Lantaran melihat ada bercak darah, pegawai hotel langsung melapor ke polisi. Sebelum meninggal dunia, korban menginap di hotel ini sejak hari Minggu bersama seorang pria. Masuknya tuh tanggal 16 sore sekitar jam 4-an. Sekitar jam 4-an. Berdua. Sepasang. Ya. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP. Mereka masih menyelidiki kasus ini. Kemudian kami lakukan penyelidikan. Ternyata jenazah berjenis kelamin perempuan. Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan, dan untuk jenazah sendiri sedang kita lakukan visum luar untuk mengetahui perlukaan daripada jenazah. Saat ditemukan korban perempuan, itu kan perempuannya kan ya? Ya, informasinya kan dalam keadaan tanpa busana ya? Betul. Ada bercak darah? Betul, ada bercak darah. Jasad korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu untuk memastikan penyebab kematian korban. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang bayi diduga menjadi korban malpraktik salah satu puskesmas di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Sang bayi meninggal dunia setelah mendapat 4 macam jenis obat imunisasi. Muhammad Kenzi Arifin, anak dari pasangan Ihsan Nur Arifin dan Deara Wulandari, diduga menjadi korban malapraktik dari salah satu puskesmas di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kondisi kulit bayi tiba-tiba membiru dan pucat usai diimunisasi. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, membuat bayi dibawa ke Rumah Sakit Ashifa, hingga akhirnya sang bayi dinyatakan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Kenzi diimunisasi dengan mendapat 2 kali suntikan dan 2 cairan yang diteteskan ke dalam mulut. Setelah 6 jam, kondisi Kenzi memburuk. Padahal sebelum diimunisasi, kondisi kesehatannya dinyatakan baik. Pas hari Selasa itu saya datanglah ke puskesmas sesuai janji sama bidannya. Anak tuh dalam keadaan sehat, ya saya bawa dalam keadaan sehat. Sebelum ada penyuntikan, dicek dulu suhu tubuh si anak tuh, dikatakanlah normal kata bidannya. Ini cenah ketinggalan ya banyak gitu ya, BCG, DPT sama yang ditetes ke mulut 2 macam, tapi tidak ada tawaran dulu misalnya ini mau disekaligusin atau tidak, kata bidan gitu, nggak ada tawaran ke saya kayak gitu. Ya udah we si bidan teh nyuruh asistennya mungkin atau temannya buat menyuntik si anak tersebut. Keluarga menduga ada kelalaian dari tim medis puskesmas saat memberikan obat imunisasi, baik dari dosis maupun jenis obat. Hingga saat ini pihak keluarga belum mendapat jawaban pasti penyebab meninggalnya Kenzi. Pihak keluarga sudah melapor ke aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan malpraktik ini. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi angkat bicara terkait kasus dugaan malpraktik yang menyebabkan Muhammad Kenzi Arifin tewas usai diimunisasi. Menurut Dinkes, bidan yang melakukan imunisasi sudah sesuai dengan standar kesehatan. Kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Puskesmas di Kecamatan Warudoyong sudah dilaporkan oleh Dinkes Kota Sukabumi kepada Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Menurut Dinkes Kota Sukabumi, dosis maupun jenis obat imunisasi yang diberikan kepada bayi sudah sesuai dengan aturan kesehatan. Apalagi saat itu ada 4 bayi yang diimunisasi dan kondisi kesehatan ketiga bayi lain masih aman. Meski demikian, Dinkes Kota Sukabumi akan terus memantau hasil yang akan direkomendasikan oleh Dinkes Provinsi. Diberikan imunisasi di Puskesmas pada hari imunisasi. Nah, tanggal 11 memang hari imunisasi dan diberikan memang sudah sesuai, Kang. Kalau itunya Maya untuk bayi umur 2 bulan 28 hari itu diberikan 4. Itu bahkan mungkin kalau di luar sudah lebih ya. Aman saja, karena kan saat itu juga ada 4 anak ya yang diberikan, termasuk bayi yang meninggal. Sama sekaligus gitu? Iya, sama seperti itu. Dan juga pada saat hari H ya, kami sudah mendampingi sampai dan melaporkan kalau dari sisi regulasi yang harus kami lakukan itu adalah melaporkan, karena ini kan program nasional kemudian dianggap terduga KIPI serius gitu loh. Ini 1 kali 24 jam harus sudah dilaporkan, itu sudah kami laporkan. Diduga berbuat mesum di dalam mobil, sepasang kekasih diamankan petugas parkir sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Penangkapan sempat diwarnai insiden kejar-kejaran dengan petugas sehingga sejumlah kendaraan dan petugas diserempet mobil pelaku. Kejar-kejaran antara petugas keamanan dan mobil yang dikendarai sepasang kekasih terekam kamera petugas di parkiran Mall King Shopping Center Kota Bandung. Pasangan ini memacu kendaraan dari lantai dasar ke lantai 1 dengan kecepatan tinggi sehingga sejumlah kendaraan dan petugas keamanan terserempet. Kendaraan baru dihentikan secara paksa di lantai 1. Kejar-kejaran terjadi karena pasangan kekasih ini diduga berbuat mesum di dalam mobil di area parkiran mal. Menurut keterangan pengelola mal, mobil pasangan ini dipergoki petugas keamanan mal dalam kondisi menyala di lantai 7. Namun saat didatangi petugas, pasangan ini langsung tancap gas ke lantai dasar. Tidak ada respon dari dalam dan kemudian mobil itu langsung pergi gitu. Nah, sehingga petugas kami itu menyangka bahwa ada apa-apa di dalamnya, takutnya terjadi hal-hal negatif yang tidak kami inginkan, seperti mungkin ada pembunuhan kah atau yang lain-lain gitu ya. Sehingga kami semuanya itu kita kontak ke bawah untuk memblok, karena mobil itu dengan cepatnya turun ke bawah gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu, karena kita tidak mengetahui bahwa memang ada sesuatu yang terjadi. Akan tinggi, mereka dari atas sampai bawah yang mudah mungkin, akhirnya mereka turun ke bawah dan tidak melihat area sekitarnya, itu ada serempet ke petugas dan ke mobil pengemudi. Ada pelaku kira-kira usia berapa, Bu? Waduh, kalau saya pelaku saya kurang begitu tahu ya, semuanya udah bilang. Dugaan tindak asusila ini tergolong nekat karena dilakukan pada sore hari dan banyak kendaraan lalu lalang. Namun kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.